Shalom saudara, senang berjumpa kembali dengan engkau. Kita semua bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Saya mau sharing tentang seringkali pemikiran tentang sanggupkah, is God is able, ya. Apakah Tuhan sanggup? Apakah Tuhan bisa? Ya, tanpa kita sadari itu seringkali ya tidak menjadi masalah berapa lama engkau sudah percaya kepada Tuhan, berapa lama engkau sudah menjadi orang Kristen. Tapi seringkali pemikiran ini seringkali terjadi dalam hidup kita ketika kita menghadapi satu keadaan yang begitu sulit, di mana kita melihat tidak ada satupun pintu yang boleh kita bisa buka atau jalan yang bisa kita lewati, atau boleh saya katakan kita tidak melihat satu celah sedikit pun, ya, bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang kita lewati itu boleh mendapatkan jalan keluar. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayatnya yang ke-19. Ini luar biasa saudara, perhatikan baik-baik. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ayat yang ke-20, memang ia memukul gunung batu, sehingga ia terpancarlah air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga dan menyediakan daging bagi umatnya? Nah, perhatikan saudara, seringkali yang menjadi kesulitan dalam kehidupan kita adalah kita melihat kesanggupan Allah, kesanggupan Tuhan, ya, membuka jalan terhadap situasi keadaan yang kita sedang lewati, ya, dan itu adalah satu jebakan iblis yang seringkali membawa kita mengukur kemampuan Tuhan, ya, sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Sebab ayat yang ke-20 berkata seperti ini, ya, memang ia memukul gunung batu, ya. Nah, saudara, perhatikan, itu bukan untuk diri kita, itu untuk gunung batu. Dan orang Israel pada saat itu, yang kita tahu ini adalah dalam perjalanan mereka menuju negeri perjanjian yang dipimpin oleh Musa saat itu, mereka melihat, ya betul Tuhan itu sanggup melakukan hal itu ketika dia memukul gunung batu. Dan boleh saya tambahkan, tetapi tidak terhadap keadaan atau masalah saya. Ya, kemudian, ya memang ia bisa membanjiri sungai-sungai, ya, dan itu semua selalu kita melihat bukan untuk kita, ya, dan ini juga sering sekali terjadi dalam hidup kita. Oh iya, ya, untuk orang lain Tuhan bisa melakukan itu. Oh, Tuhan itu bisa melakukan itu karena masalah dia tidak seperti yang saya hadapi. Atau mungkin juga kita pernah berbicara seperti ini, ya saudaraku, terima kasih akan doamu, engkau tidak tahu keadaan masalah yang aku hadapi ini begitu berat, ya. Dan kita selalu membuat satu perbandingan bahwa ya Tuhan sanggup melakukan hal itu terhadap dirimu, ya Tuhan sanggup melakukan itu terhadap gunung batu yang dia pecahkan sehingga air mengalir sungai-sungai, ya, dibanjiri dengan airnya, ya. Tetapi apakah dia sanggup? Nah, perhatikan saudaraku, ya, dia menyediakan sesuatu yang saya butuhkan, ya, dia menyediakan sebuah hidangan, ya, di padang gurun ini. Jadi artinya untuk saya, jadi untuk diri saya, untuk masalah saya, untuk keluarga saya, untuk ekonomi saya, untuk pekerjaan saya, untuk kesehatan saya. Nah, saudaraku, ingat baik-baik, musuh utamamu yang terbesar adalah dirimu sendiri. Itulah sebabnya
barang siapa yang sudah berhasil menundukkan dirinya, mengalahkan keegoisannya, mengalahkan sifat keakuannya, dia sudah menang. Amin, saudaraku. Ya, itulah sebabnya kita belajar daripada Yesus. Yesus tidak memberikan kesempatan sedikit pun, ya, bahwa pengakuan dia sebagai anak Allah, dia pun juga punya otoritas. Ingat waktu dia mau ditangkap di Taman Getsemani, ya, ketika prajurit Romawi dengan senjata lengkap mau menangkap dia, dan Petrus menghalanginya, dan bahkan Petrus menguduskan pedangnya, dan dia memukulkan pedangnya ke salah satu prajurit sehingga telinga daripada seorang prajurit pada saat itu sampai terputus. Tapi Tuhan saat-saat itu, detik-detik itu juga masih melakukan sebuah mujizat, menempelkan kembali, saudara, telinga yang putus itu ke kepala daripada prajurit itu. Saudara, luar biasa. Dan Yesus katakan, apakah engkau berpikir aku tidak sanggup memanggil para malaikat Tuhan, ya, untuk menolong aku? Saudara, kita bisa melihat di situ bahwa Yesus bisa. Dari situlah saya belajar, dari situlah saudara belajar bahwa Yesus menundukkan kekuatan dirinya sebagai anak Allah, bahwa dia juga adalah Allah, Tuhan yang turun ke dalam dunia ini, menjadi hamba, menjadi seorang manusia, ya, supaya segala kekuatan dosa yang dalam diri saudara itu boleh diambil oleh Tuhan, ya. Dan kekuatan musuh yang terbesar dalam hidup ini, saudara, ingat baik, bukan lagi iblis, ingat, ya, karena iblis telah dikalahkan di kayu salib. Amin. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Itulah sebabnya, saudaraku, perhatikan baik-baik. Alkitab menulis, ya, memang, ya, mereka berkata terhadap Allah seperti ini, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ya, saudara, ini sebuah satu hal yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Ya, bagaimana menyediakan hidangan, saudaraku? Hidangan, kalau berbicara hidangan, pernahkah saudara mendapat sebuah undangan dari seseorang, dari famili atau siapapun? Mari, ya, datang ke rumah kami akan mengadakan sebuah acara, dan kami juga telah menyediakan hidangan, ya. Dan pada saat kita sudah tiba, dikatakan oleh tuan rumah, hidangan telah tersedia, mari kita makan. Dan saya percaya berbicara hidangan itu berbicara tentang satu jamuan makan yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan, ini dibuat bukan di sebuah rumah, tapi di padang gurun. Ya, saudara, inilah sesuatu yang sering kali menjadi musuh kita. Ya, kekuatan diri kita, keegoan kita. Ya, kita menganggap bahwa tanpa kita sadar kita mengukur kekuatan Tuhan dengan kemampuan kita sebagai manusia. Ya, ingat baik-baik, saudaraku, Tuhan tidak tergantung keadaan apapun yang kita sedang alami, ya, tetapi Tuhan tergantung yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya seperti ini, saudaraku, selama keadaan yang engkau alami itu tidak mungkin, itu justru mungkin bagi Tuhan. Itu justru bisa bagi Tuhan. Tetapi justru keadaan yang engkau katakan itu keadaan yang bisa engkau lewati, atau keadaan yang mungkin, is still possible, saudara, kita tidak perlu khawatir karena kita masih bisa melewatinya. Tapi justru kuasa Tuhan turun dalam hidup kita ketika sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang impossible itu menjadi bagian di mana Tuhan mengadakan, dan dia berkata, aku sanggup. Amin, saudaraku. Jadi segala sesuatu tidak akan terjadi bila keadaan itu masih memungkinkan. Itulah definisi daripada mujizat. Bila engkau masih menemukan sebuah keadaan itu memungkinkan buat ukuranmu sebagai manusia, engkau tidak akan pernah mengalami mujizat. Itulah sebabnya kita harus patahkan perkataan sanggupkah. Ya, justru engkau melihat bahwa Tuhan justru
Engkau akan mengadakan sebuah perkara yang hebat, yang luar biasa. Pada saat aku melihat keadaan ini, sudah tidak bisa aku lewati. Aku tidak akan mungkin. Aku tidak akan sanggup. Tapi bagimu pasti engkau sanggup. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya ini adalah sebuah comparison, sebuah perbandingan, di mana orang Israel yang sudah begitu mengalami mujizat itu, mereka membuat sebuah perbandingan seperti ini. Dan ini sering kali terjadi dalam hidup saudara, dan termasuk saya, termasuk kita, orang-orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini. Kita membuat ukuran kekuatan Tuhan tidak mungkin terjadi dalam Dia mau melakukan keadaan-keadaan itu untuk saya. Tapi kita percaya itu bisa dilakukan untuk orang lain atau keadaan-keadaan yang lain, tapi bukan saya. Saudara, tanpa engkau sadar, itu adalah jerat iblis. Bagaimana engkau sedang membangun tembok, dan kekuatan tembok itu adalah dirimu. Ya, itu berbicara tentang egois kita. Ya, ego kita yang menganggap bahwa tidak ada satupun orang yang bisa sanggup menolong aku. Ya, including Tuhan, termasuk Tuhan. Ya, betul, Tuhan itu bisa melakukan untuk dia, tapi rasa-rasanya Tuhan tidak mau melakukan itu untuk saya. Saudara, dengar baik. Mereka berkata, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya? Saudaraku, ini jelas sekali comparison yang kita sering lakukan, atau boleh saya katakan kesalahan terbesar kita di dalam kita mengikut Tuhan. Saudara, justru saya mau bilang kepada saudara sekali lagi, justru ketika engkau menemukan satu keadaan yang tidak mungkin, disitulah engkau melihat Tuhan sanggup. He is able. Tuhan sanggup melakukan sebuah perkara yang hebat dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Mengucap syukurlah ketika engkau menemukan sebuah keadaan, sesuatu yang tidak mungkin lagi, atau sesuatu yang tidak engkau sanggupi lagi. Disitulah engkau akan mengalami bahwa Tuhan sanggup. Amin, saudaraku. Mereka bilang, yes, God is able to make a ready, ya, for everything, but not for me. Ya, no, saudaraku. Jangan percaya kepada bisikan iblis. Itulah yang terjadi dengan Hawa. Ketika dia tahu Tuhan itu melarang. Perhatikan, saudaraku, Tuhan melarang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, coba kita lihat sebentar sebelum saya akhiri renungan ini, saudaraku. Ini luar biasa. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya. Ingat baik-baik, sekali lagi, apapun dalam hidupmu, Tuhan sanggup. Justru engkau tidak akan mengalami kesanggupan Tuhan menolong engkau melakukan perkara yang dasar dalam hidupmu ketika engkau masih menemukan sesuatu, engkau katakan, aku sanggup. Amin. Justru pada saat engkau berkata, aku tidak sanggup, engkau akan melihat Tuhan itu sanggup. Nah, perhatikan, saudara, ini jerat iblis yang sering kali kita alami, dan kita harus berhati-hati, saudaraku. Kejadian pasal 2 yang ke-9. Lalu Tuhan Allah, perhatikan, menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah. Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Saudara, perhatikan baik. Di situ ada pohon kehidupan. Amin. Tapi kenapa justru iblis tidak menyuruh Hawa memakan buah pohon kehidupan, tetapi justru ia menyuruh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Perhatikan, saudaraku, apa yang dilarang Tuhan, itu yang iblis kehendaki supaya engkau langgar. Perhatikan, ya, apa yang dilarang Tuhan dalam hidupmu, itulah hal yang dikehendaki oleh iblis supaya engkau langgar. Di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan, saudaraku. Tetapi ada juga pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Kenapa iblis tidak menyuruh Hawa untuk mengambil buah dari pohon kehidupan, tapi justru dia mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Karena dia tahu justru yang dilarang Tuhan itulah yang harus dilanggar. Ini adalah satu pengetahuan atau pewahyuan buat kita pada hari ini. Dengar baik saudaraku. Kesanggupan Tuhan, dengar baik, kesanggupan Tuhan bukan ditentukan daripada apa yang engkau harus lewati dalam hidupmu. Mengerti maksudnya? Kesanggupan Tuhan bukan ditentukan daripada apa yang engkau harus bisa lewati dalam hidupmu. Itulah sebabnya Tuhan tidak melarang Hawa untuk memakan buah pohon kehidupan. Karena Tuhan memperbolehkannya. Artinya Tuhan tidak memasang sesuatu borderline atau sesuatu peringatan, ya, tetapi Tuhan memasang sebuah borderline atau pagar supaya jangan ditabrak, jangan dilompati oleh Hawa dan juga Adam untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hal yang sama, saudara dengar baik, segala sesuatu dalam kehidupanmu ada yang bisa engkau lewati, ada yang bisa engkau katakan aku sanggup, dan ada yang engkau bisa katakan aku tidak sanggup. Amin saudaraku. Itulah sebabnya jangan batasi Tuhan. Ya, Tuhan berkata bahwa apa saja yang engkau tidak sanggupi dalam kehidupanmu, aku sanggup menolongmu. Hal yang sama, dia sudah katakan kepada Hawa, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi dia tidak melarang buah pohon kehidupan. Itu sama dengan aku telah memberikan engkau kesanggupan. Aku telah memberikan engkau kesanggupan dalam hidupmu untuk bisa memakan buah pohon kehidupan. Tetapi engkau tidak sanggup. Engkau tidak boleh untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya hanya Tuhan yang mempunyai otoritas akan hal itu. Jadi sekarang saudaraku, engkau tidak perlu khawatir menghadapi apapun dalam hidup ini. Justru hal-hal yang tidak sanggup engkau lewati dalam hidupmu, jangan engkau merasa tertekan, jangan engkau merasa mempersalahkan dirimu, mempersalahkan orang lain, atau hal-hal yang sering kali kita terjebak di sana. Itulah sebabnya, saudara, iblis katakan, siapa bilang engkau tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Saudara, perhatikan baik-baik. Di situ tidak saja dikatakan oleh firman Tuhan, ya, ada emas di taman itu. Sementara di situ juga ada emas, dan emas dari negeri itu di dalam taman itu baik dikatakan. Di sana ada damar bedolah, ada batu krisopras. Saudara perhatikan baik-baik. Itu tidak dilarang Tuhan. Ambil emas, ambil segala sesuatu yang baik-baik. Tuhan katakan, itu artinya engkau sanggup. Aku berikan engkau kesanggupan untuk mengambil itu semua. Aku berikan engkau otoritas untuk itu. Engkau sanggup melewati masa-masa sulit. Engkau sanggup untuk melewati masa-masa yang engkau katakan itu berat. Tapi jangan takut. Meskipun satu hari engkau bertemu dalam keadaan hal yang tidak sanggup, aku adalah Allah yang sanggup. Amin saudaraku. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan engkau katakan, ya Tuhan, engkau tidak akan sanggup. Saudara, itu adalah cara-cara iblis. Hal yang sama dia buat ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Dia katakan, karena Tuhan tidak mau disamai. Sebab itu artinya ketika engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, engkau akan sama seperti Allah. Itu definisinya adalah Tuhan tidak mau disamai. Amin. Sehingga itu menimbulkan satu kecemburuan di dalam diri Hawa. Iya ya, Tuhan tidak mau disaingi. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Roh persaingan, roh intimidasi, roh tipu muslihat, roh kesombongan, roh egoisme, itu semua sedang bekerja luar biasa di akhir zaman ini. Tapi saya mau bilang kepada saudara, engkau sanggup melewati apapun. Tapi ketika engkau bertemu dalam hal-hal yang tidak engkau sanggupi, di situ engkau akan melihat
God is able, Tuhan itu sanggup. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan membuat perbandingan, iya Tuhan itu sanggup di sana, tapi di sini Tuhan tidak sanggup. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah melarang Adam dan Hawa untuk tidak memakan pohon kehidupan. Tapi dia melarang untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya, ada hal-hal yang engkau bisa lewati menurut kesanggupanmu sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya. Tapi memang ada hal-hal dalam kehidupanmu sebagai makhluk ciptaannya yang tidak bisa engkau lewati. Disitulah engkau butuh Tuhan. Disitulah Tuhan bersama dengan engkau. Dan bahkan Tuhan katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidupmu. Saya berdoa engkau diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Semangat, karena Tuhan berkata, engkau sanggup. Dan datanglah kepadaku, kata Tuhan, pada saat engkau tidak sanggup. Sebab aku adalah Bapamu yang mengasihi engkau. Amin.